begitu. Pasti teguran dulu. Nah, ini juga terkait dengan hak jawab. Jadi ketika Paula melaporkan ke Dewan Pers, tentunya nanti ada hak jawab. Ini kemudian dimusyawarahkan, diselesaikan secara adat pers, gitu. Pasti begitu. Jadi bukan persoalan pidana. Beda kalau Paula melakukan ini. Oke, ayo, lihat. Oke, Bang. Ini lagi diperbincangkan soal video Paula percakapan antara Mbak Imbong menyebar ke publik. Nah, Abang melihatnya gimana, Bang? Video percakapan antara Paula dan Mbak Imbong menyebar ke publik. Ini apakah bisa disebut sebagai pencemaran nama baik gitu kan, atau bukan? Tergantung. Kalau dua-duanya menganggap ini biasa saja, nggak ada persoalan. Jadi kalau Mbak Imbong maupun si Paula merasa tidak keberatan percakapan tersebar, itu berarti nggak ada persoalan. Tapi kalau salah satu merasa keberatan, ini baru persoalan. Nah, persoalannya tinggal apakah ini persoalan publik semata atau ini menjadi persoalan pidana. Tergantung lagi. Kalau si yang keberatan ini melaporkan ke kepolisian, terjadi pencemaran nama baik karena privatisasi terbuka ke publik mengenai kemudian yang bisa diduga mencemarkan salah satu pihak ini, dia lapor polisi, baru ini menjadi persoalan hukum. Oke, Bang, ini kan pertanyaan kan soal keputusan kemarin itu dengan kata perselingkuhan, aib, dan juga ada istri yang durhaka. Dan poin itu kan kata aib masuk, Bang, dengan video yang nyebar itu. Gimana, Bang? Ya, kalau kemudian kita bisa timbang-timbang secara umum ya. Sebenarnya ini agak mencemarkan si Paula kan, begitu. Tapi kalau Paula nggak melaporkan kan berarti bukan menjadi persoalan hukum, karena ini kan delik aduan. Si Paula yang melaporkan. Kalau dia nggak melaporkan bukan persoalan hukum. Tapi kalau dia melaporkan ini menjadi ranah pidana dan keberatan, ini menjadi persoalan hukum. Tapi kalau dia laporannya ke Dewan Pers, ini menjadi persoalan pers di mana ada hak jawab, begitu. Jadi ada persoalan hukum, ada persoalan publisistik dunia pers, gitu. Undang-undang pers kan, ada undang-undang hukum yang sifatnya pidana, pers. Nah, sekarang kita lihat Paula melaporkan di mana ini? Oh, dia melaporkan ke Dewan Pers. Berarti ini menjadi persoalan pers. Artinya tata krama berpers. Apakah kemudian satu atau dua kelompok media ini kemudian dianggap sebagai melanggar undang-undang pers apa tidak? Itu kemudian akan dibahas lewat Dewan Pers. Nanti akan ada teguran administratif tertulis, bahkan pencabutan media kalau memang terdaftar di Dewan Pers kan, di persnya. Nah, ini menjadi persoalan administratif, begitu. Persoalan apa? Kepengurusan Dewan Pers dengan anggota-anggotanya. Mungkin juga ada pemberitahuan dari Dewan Pers, oke, untuk masalah ini jangan diekspos karena ini melanggar undang-undang pers, begitu. Pasti teguran dulu. Nah, ini juga terkait dengan hak jawab. Jadi ketika Paula melaporkan ke Dewan Pers, tentunya nanti ada hak jawab. Ini kemudian dimusyawarahkan, diselesaikan secara adat pers, gitu. Pasti begitu. Jadi bukan persoalan pidana. Beda kalau Paula melaporkan ini sebagai suatu persoalan pidana. Dia merasa tercemarkan nama baiknya, dia lapor ke kepolisian kan, menjadi laporan hukum pidana. Bang, tapi pihak Paula sendiri sudah ada wacana untuk melaporkan akun yang menyebarkan. Tapi kan dia lebih ke lapor ke Dewan Pers dulu ya, Bang. Ya. Menurut Abang langkahnya benar seperti itu apa lebih baik ya, sih, Abang? Kan dia tidak dalam maksud memidanakan seseorang atau satu subjek hukum yang melapor, yang membuat cerita ini kan. Jadi dia lebih tampaknya lebih berposisi supaya udah laporanlah ke Dewan Pers, lebih bijak lah. Kenapa? Dia beranggapan atau kelompoknya beranggapan bahwasanya ini terkait dengan kebutuhan media pertama. Ini terkait dengan tanggung jawab pers, gitu. Jadi karena ini lebih tanggung jawab pers, dia laporkan lah. Tujuannya apa? Cuma teguran aja, Pak. Tujuannya si Paula ini supaya diteguran ini media ini. Beda kalau dia lapor ke, atau dia wacana, saya lapor ke polisi nih, berarti udah ada niat untuk mempidanakan seseorang karena mempermalukan kan, begitu. Atau siapa yang melakukan ini kemudian dipidanakan. Tapi tampaknya belum ke arah sana. Sepanjang dia belum bikin laporan polisi, kita beranggapan, atau sekarang sepanjang dia baru lapor ke Dewan Pers, berarti dia hanya minta supaya ini ditegur secara administratif oleh Dewan Pers. Wajah paling. Bang, terbaru kan Paula sendiri mengadukan Mbak Imbong atas kekerasan gender ya, Bang ya. Tapi ke Komnas Perempuan, menurut Abang langkahnya lebih baik ke Komnas Perempuan apa langsung pidana sih, Bang? Sebenarnya ke Komnas Perempuan itu tujuannya untuk menceritakan banyak hal lewat curhatan. Kemudian akan dijawab oleh Komnas HAM dengan posisi-posisi mana sebaiknya dilakukan. Jadi ketika Paula melaporkan ke Komnas HAM, ini masih sifatnya non-litigasi. Ini sifatnya masih bukan posisi hukum, masih sifatnya curhat dan minta tanggapan. Karena sepanjang masanya Komnas Perempuan ini hanya untuk memberikan masukan-masukan, memberikan masukan-masukan kepada orang yang menjadi korban, mendampingi, melindungi, dan memberikan cerita tentang hak-hak seorang wanita. Tapi kemudian kalau
jadi ini masalah hukum, pasti Komnas HAM kalau melihat ini memang ada posisi hukum pidananya, dia akan menyarankan supaya seorang Paula melaporkan ke kepolisian. Dalam artian berarti baru konsultasi ya kalau ke Komnas Perempuan istilahnya kayak gitu, Bang? Bukan konsultasi juga, konsultasi pertama iya, kemudian ya, memberikan cerita juga iya, kemudian mendapatkan masukan-masukan dari Komnas Perempuan. Apa sih langkah terbaik yang harus dilakukan oleh saya sebagai pelapor seorang wanita kan gitu kan. Nah, kalau kemudian ada temuan-temuan dari pihak Komnas Perempuan bahwasanya memang ada dugaan KDRT, setelah lihat gambar-gambar bukti-bukti memang ada kekerasan baik seksual maupun kekerasan psikis atau kekerasan fisik kepada seorang wanita, Komnas Perempuan akan memberikan rekomendasi kepada siapa? Kepada Polri untuk ya udah Anda buatlah laporan kepolisian supaya ini diproses secara pidana karena ini ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh misalnya seorang Baim Wong. Bang, kan Paula sendiri sudah punya bukti dan dia datang ke Komnas juga bawa bukti, Bang. Tapi dia lebih milih ke Komnas. Ada kemungkinan nggak sih kalau Paula sebenarnya masih nggak tega sama Baim kalau mempolisikan mantan suaminya, Bang? Kita bisa lihat tendensi-tendensinya seorang Paula dan kelompoknya yang memberikan pengacaranya, bahasanya mereka lebih kepada jalur yang kalau bahasa umumnya sih jalur curhatan begitu kan, dengan dampaknya adalah paling teguran gitu. Jadi tampaknya mereka masih bijak. Mungkin masih bijak sih seorang Paula ini, karena kalau dia bikin laporan pidana, ini yang kena nanti mantan suaminya, yaitu bapak dari anak-anaknya. Mungkin itu pertimbangannya, jadi Paula tidak melaporkan karena pidana. Jadi dia paling supaya nanti Baim dipanggil, dia lapor ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, nanti Baim dipanggil sama Komnas Perempuan untuk ditegur, diberikan teguran-teguran kan begitu. Ujungnya kan begitu selesainya. Nah, tapi kalau Paula kemudian melaporkan pidana, berarti dia udah siap. Bapaknya, anak-anaknya akan diproses secara hukum pidana. Tapi dengan aduannya Paula ke Komnas sendiri, dampak terberatnya bagi Baim apa cuma dipanggil atau gimana, Bang? Ya, pertama kan ketika Baim sendiri dipanggil di Komnas Perempuan kan pasti kan diceritakan duduk soal masalahnya, kemudian diberikanlah nasihat-nasihat, teguran-teguran, paling itu paling tinggi, sehingga Baim diajarkan lagi, diedukasi lagi mengenai gaya seorang laki-laki yang baik bagaimana, paling gitu karena yang dilaporkan cuma ke Komnas Perempuan. Tapi kalau yang dilaporkan ke kepolisian PPA misalnya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, ya bisa masuk si Baim kalau ada bukti-bukti KDRT masuk pidana. Nah, tampaknya seorang Paula belum tega melakukan itu. Tapi disesalin nggak sih, Bang? Ini kan perkara perceraian. Kenapa saat di persidangan bukti-bukti dugaan ada KDRT dia nggak sodorin ke hakim, Bang, untuk pembelaan diri sendiri? Jadi kita nggak tahu apakah sudah disampaikan di persidangan apa tidak, atau sudah dijadikan dalil-dalil atau tidak. Kita belum tahu karena kita nggak baca kan dokumen-dokumen putusan dan seterusnya kronologisnya. Tapi yang jelas biasanya setiap perkara-perkara perceraian itu akan didahului dengan dalil-dalil. Sudah tidak serumah lagi, sudah tidak memberikan nafkah, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apalagi ada perselingkuhan, ada perzinahan, biasanya itu ada percecokan yang terus-menerus, itu sehingga akhirnya dijadikan dalil oleh para pihak untuk kemudian meminta bercerai. 86 laporan atau gugatan seorang Baim itu secara analis Abang itu udah tepat nggak sih, Bang, untuk fakta keputusan ini? Ya, kalau pakai ilmu pengacara, semakin banyak bukti semakin bagus. Kalau perlu ada 1000 bukti disampaikan supaya apa? Supaya hakim yakin dan mengambil keputusan yang tepat kan begitu. Jadi 86 1000 bukti pun sama aja. Tapi makin banyak makin bagus kalau pakai ilmu pengacara, ilmu orang bersidang kan. Begitu. Demikian juga Paula, dia akan menyampaikan banyak bukti tentunya. Bukti yang banyak supaya menguatkan posisi dia, dalil-dalil dia dalam kemudian pertarungan di dunia gugat-menggugat perceraian. Tapi kan Paula sudah ditalaktik oleh si Baim, itu artinya kan sebenarnya secara hukum agama sudah terjadi perceraian. Tinggal hal lain yang kemudian perlu disahkan secara hukum negara. Gitu. Setelah putus dan inkrah, baru mereka berdua sudah bercerai. Paling itu aja isinya. Publik harus tahu bahwa mereka sudah bercerai supaya apa? Supaya nanti kalau Paula dengan yang lain, dengan ini tidak timbul persoalan-persoalan hukum yang lain. Tapi kan dia mau ada niat untuk mengajukan banding. Dari proses ajukan banding itu kan statusnya masih suami istri, Bang. Kalau proses masih banding. Ya, kalau kita kan pakai hukum agama begitu. Tapi kalau pakai hukum negara ya belum cerai. Hukum agama kan sudah cerai dengan talak 3, tapi hukum agama belum. Hukum agama sudah. Hukum negara belum. Karena hukum negara terkait dengan catatan sipil kan. Begitu. Terkait juga dengan KTP kan. Begitu. Jadi dengan banding ini mungkin perceraian sudah hukum agama, tapi ini belum selesai, belum inkrah. Makanya kemudian ada banding. Tapi kan dua-duanya banding. Apa yang dibandingkan? Nggak jauh dari 3 hal. Pertama mengenai status pengasuhan anak. Yang kedua berkemungkinan mengenai harta gonogini, harta pertama. Yang ketiga mengenai siapa yang menafkahi anak, berapa nilainya. Itu paling begitu, belum putus di situ. Jadi statusnya masih suami istri dalam posisi ini secara negara. Secara negara masih dianggap belum cerai, secara agama sudah. Dengan talak 3 sudah.
Soalnya ini kan juga menjadi dua kontra bang, bukti CCTV terkait perselingkuhan bang. Ya. Kalau dari segi hukum sendiri perselingkuhan yang benar itu seperti apa bang sebenarnya? Pertanyaannya apa ada perselingkuhan yang benar? Maksudnya Kriterianya. dari segi hukum bang. Begini. Kan kalau dari CCTV itu kan terlihat jelas hanya depan kamar dan segala macamnya. Ya. Kalau dari segi hukum, Jadi begini, ada perselingkuhan, ada perzinahan. Nah, perselingkuhan itu luas sekali, bundar. Perzinahan itu intinya dari perselingkuhan. Jadi orang berselingkuh belum tentu berzinah, tapi orang berzinah sudah pasti berselingkuh. Gitu. Jadi begini, perzinahan itu ada pasalnya, hukum pidana, KUHP kan. Barang siapa bersetubuh dengan yang bukan pasangannya, begitu kan? Yang bisa, nah itu dia berzinah namanya. Dia bisa dituntut dengan pasal perzinahan. Oke bang, pindah.